حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita masih pada pasal berhubungan dengan asbabul ikhtilafi fid din, sebab-sebab perselisihan di dalam agama ini. Apa saja yang telah kita ambil indak Abdul Aziz? Apa saja yang telah kita ambil dari sebab-sebab perselisihan? Bagi dan zalim terhadap sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Yang ketiga, ittiba'u wasawisi syaitan, mengikuti waswas syaitan. Yang keempat, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti hal-hal yang masih mutasyabihat, masih belum jelas. Terus sudah, baru itu yang kita ambil. Baik. Ahsanta. Sekarang kita masuk pada sebab yang kelima, akhwanifillah, al-jahlu biddin. Kejahilan terhadap agama ini. Dan ini sangat jelas, akhwanifillah, bahwasanya kejahilan merupakan sebab timbulnya khilaf. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh para immah terdahulu, idza sakatal jahilu apa? Dhahabal khilaf. Idza sakatal jahilu la dhahabal khilaf. Apabila orang yang bodoh itu diam, maka tentunya perselisihan tidak akan ada. Dalam artian, karena yang berbicara adalah ahlul ilmi yang mampu menempatkan perkara pada tempatnya. Namun tatkala banyak orang-orang jahil ikut terjun berbicara, berkomentar, maka khilaf semakin meluas. Dan ini kita rasakan musibahnya, akhwanifillah, pada zaman sekarang ini. Setiap orang berkomentar. Bahkan mungkin orang yang jahil itu lebih parah komentarnya, lebih berani dalam menerapkan hukum daripada para ulama. Kenapa? Karena para ulama, mereka terhalangi untuk sembrono, untuk sembarangan, untuk terburu-buru dalam menetapkan suatu hukum, apalagi pada hal-hal yang pelik. Terhalangi dari terburu-buru itu apa? Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat ta'anni mereka. Adapun orang-orang yang jahil, tidak serampangan dalam bertindak, terburu-buru dalam melangkah. Makanya kejahilan, akhwanifillah, harus betul-betul kita mengusahakan untuk bisa mengusirnya dari diri-diri kita. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Perhatikan bagaimana khilaf yang muncul di awal-awal, ikhwan, oleh kalangan Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan mereka itu apa? Sufahaul ahlam. Yaitu para pemuda-pemuda yang safih.
yaitu anak-anak yang usianya muda masih apa? Masih didominasi dengan semangat tanpa ilmu. Memang ada semangat tapi apa? Sufaha, jahil, sehingga apa? Menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Nah, tidak berfaedah semangat mereka tatkala tidak dibangun di atas ilmu. Lihat orang-orang Khawarij. Nah, mereka dalam qiraatul Quran, dalam beribadah, dalam qiyam, dalam puasa bisa mengalahkan apa? Para sahabat secara zahir, tapi tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Dan mereka menimbulkan khilaf yang sangat besar, fitnah yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin, terutama setelah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman. Siapa yang menimbulkan ini? Orang-orang jahil, orang-orang Khawarij yang tidak mengetahui keutamaan sahabat yang mulia ini. Sahabat yang para malaikat saja malu terhadapnya. Utsman bin Affan, sahabat yang ketika dia masih hidup sudah datang rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia penduduk surga. Kok berani-beraninya orang-orang Khawarij membunuhnya? Kenapa? Karena jahil. Nah, karena jahil. Demikian pula yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Munculnya Ruwaibidah. Nah, Ruwaibidah yaitu orang-orang yang jahil tapi berbicara pada hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan besar seputar kaum muslimin. Nah, bodoh, tidak menguasai ilmu din dengan kokoh, tapi berbicara tentang permasalahan-permasalahan besar seputar kaum muslimin. Ditambah dengan apa? Mengesampingkan bimbingan ulama-ulamanya. Ini harus kita jauhi ya ikhwan fillah. Karena kaum mukminin ketika mereka ingin terarah dalam langkahnya, tidak boleh mereka apa? Mereka menjauh dari bimbingan ulama. Dan seruan ini ikhwan fillah, seruan yang hak, walaupun pada sebagian kaum hanya digunakan sebagai tameng saja. Tapi bukan berarti ketika ahli sunnah menyeru manusia untuk mereka mengikuti bimbingan ulama kemudian disamakan dengan apa? Dengan para hizbiyun yang menggunakan seruan itu hanya untuk tameng. Dan ini seruan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian pula al-ulama warathatul anbiya. Apa fungsinya rekomendasi Nabi ini? Ulama itu pewaris para nabi, ya, untuk kita mengambil bimbingan mereka, mengembalikan perkara-perkara kepada apa? Bimbingan mereka. Bagaimana memahami dalil, bagaimana menerapkan dalil yang benar. Bagaimana menyimpulkan suatu hukum yang benar. Ini penting. Makanya akhwanifillah, seruan-seruan pada masa-masa seperti ini yang meremehkan kedudukan ulama atau menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya, maka seorang harus berhati-hati. Nah, seorang harus berhati-hati dari kisah Wasil bin Atha ikhwani fillah cukup sebagai ibrah. Seandainya dia mau istiqamah mengambil bimbingan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, maka dia mungkin bisa menjadi imam terkemuka dari imam-imam kaum muslimin. Kenapa? Karena Wasil bin Atha diberi kemampuan yang sangat bagus. Cerdas, memang cerdas. Dalam sisi bahasa bukan main dia, ikhwan. Wasil bin Atha. Karena orang ini memang diberi kekurangan, tidak bisa melafadzkan huruf ra. Tapi apa? Dia mampu pidato, pokoknya pidato tanpa huruf ra. Ya, menyampaikan apa? Pidato, pelajaran, keterangan tanpa huruf ra. Suatu kali diuji, diberi tulisan suruh baca. Semuanya ada huruf ra-nya. Tapi orang cerdas.
tahu dia sedang diuji, semua kata-kata itu dicarikan kata tanpa huruf ra yang sama maknanya. Cuman saya lupa. Panjang disebutkan dalam tarikh, dalam biografi orang ini. Kalimat tersebut ada huruf ra-nya semua. Agar apa? Agar Wasil bin Atha kelihatan kekurangannya, tapi dia mampu menyembunyikan kekurangannya dengan dia ganti semua kata-kata itu dengan kata-kata yang serupa dalam bahasa Arab, tanpa huruf ra. Jadi dari sisi kecerdasan, tidak diakui. Diakui dia cerdas. Seorang tidak mengingkari itu. Tapi dia tatkala mengesampingkan bimbingan ulamanya, bimbingan gurunya saat itu, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, karena dia menyangka apa yang dipahami lebih benar dari yang dipahami oleh Hasan Al-Basri berhubungan dengan pelaku dosa besar. Bertanya kepada sang guru tentang pelaku dosa besar, dijawab bahwasanya dia itu tahtal masyiah. Di akhirat kelak dia berada di bawah kehendak Allah. Adapun di dunia dia tetap mukmin walaupun tidak sempurna imannya. Tidak terima Wasil bin Atha. Bagaimana dikatakan mukmin kalau dia melakukan dosa besar? Akhirnya dia tetapkan suatu istilah baru dalam agama, manzilah bainal manzilatain. Kemudian di akhirat dia tetapkan orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka. Setelah itu menyendiri membuat firqah yang dikenal dengan firqatul Mu'tazilah. Akhirnya menjadi imam memang, tapi imam ahli dhalal. Taib, jahil tapi tidak mengakui dirinya jahil. Kemudian meninggalkan ulamanya, menganggap telah mengilmui sehingga tidak butuh lagi bertanya, tidak mau mengikuti bimbingan alimnya. Jadi ini perkara penting. Kenapa? Karena memang pada masalah ini tidak dipungkiri ikhwan, sebagian manusia menjadikan seruan Allah untuk mengikuti bimbingan ulama hanya sekedar apa? Sekedar pembungkus saja, pemanis saja. Untuk apa? Bersembunyi di bawah slogan itu demi apa? Demi melindungi kemungkaran-kemungkaran yang ada. Seperti misalnya apa yang dilakukan Jama'atut Tabligh, kesana kemari dulu. Di awal-awal ikhwan mencari fatwa. Mencari fatwa tentang firqahnya. Bahkan dulu awal-awal Syekh bin Baz terkecoh. Karena jamaah ini menunjukkan apa? Menyeru kepada salat, kepada ibadah, kemudian berdakwah, semangat. Bahkan dulu awal-awal dipuji sebelum mengetahui bahwasanya mereka tidak membangun dakwahnya di atas tauhid. Dan yang seperti ini buruk. Adapun yang jujur memang dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan perkara kepada bimbingan ulama, ini sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak. Dan berbeda dengan taklid buta atau fanatisme buta. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlul dzikr tentang az-dzikr, yaitu tentang bagaimana memahami Al-Quran maupun As-Sunnah, tentang bagaimana mereka menerapkan hukum dan mengambil istinbat. Ini sebab ikhtilaf yang kelima, ikhwan, al-jahlu bid-din, yang sangat fatal akibatnya. Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Qirafi rahimahullah ta'ala bahwasanya aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Yes. Poros segala kerusakan di dunia dan di akhirat bagi seorang hamba ya kejahilan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kemudian sadisan yang ke-6, al-ibtida'u fid-din, yaitu melakukan kebid'ahan di dalam agama. Dan ini juga sangat jelas, ikhwan. Kebid'ahan di dalam agama sebab di antara sebab-sebab pokok munculnya khilaf.
Nah, karena kalau seorang muslim berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mesti akan tercapai iktilaf. Nah, iktilaf, persatuan, kekokohan. Dan kapan saja salah seorang dari individu-individu muslim memunculkan perkara baru di dalam agama, mesti akan terjadi perpecahan. Mesti akan terjadi perpecahan. Ini tidak bisa dipungkiri, karena antara sunnah dan bid'ah tidak akan bersatu. Makanya muncul kebid'ahan dalam agama ini di awal-awal, bid'ah khawarij, terjadi khilaf. Nah, mereka memisahkan diri dari jamaah yang hak. Muncul bid'ah qadariyah, maka muncul khilaf, dan seterusnya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kaum muslimin dengan peringatan yang sangat banyak dalam khutbah-khutbah beliau. Naam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Demikian pula sabda beliau, fa inna khairal hadithi, na'am, khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Kemudian diperingatkan bahwasanya kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan mengenai masalah bid'ah telah kita lewati dalam banyak pelajaran pengertiannya. Nah, juga juga bahayanya. Nasallallahu alaihi. Dan di sini disebutkan salah satu bahaya bid'ah menimbulkan ikhtilaf. Maka kepada kaum muslimin dan terkhusus saudara-saudaraku ahli sunnati wal jamaah untuk betul-betul jujur dalam menapaki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menapaki jalan para salafun salih ridwanullah alaihim. Nah, karena sungguh padanya barakah. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Seorang sederhana dalam sunnah, melakukan ibadah apa adanya. Nah, itu lebih bagus. Tidak perlu muluk-muluk. Tapi kalau mengakibatkan dia jatuh dalam bid'ah. Nah, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di atas sunnah itu lebih bagus daripada sungguh-sungguh tapi dalam kebid'ahan, wal iyadzu billah. Walaupun pengikut banyak, walaupun majelisnya ramai, walaupun pendukungnya banyak, tapi kalau di atas kebid'ahan, maka yang ada hanya akan semakin menimbulkan perselisihan. Menimbulkan perselisihan. Dan jalan keluar yang paling utama adalah dengan betul-betul konsisten dalam menapaki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kita. Mencukupkan dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bimbingan beliau sudah cukup, ikhwani fillah. Sudah cukup. Nah, karena bimbingan yang sempurna. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Walhamdulillahi rabbil alamin.